Baiklah, pada episode kali ini Bu Bidan akan menjelaskan apa yang harus Bunda lakukan saat Bunda baru saja pulang dari rumah sakit setelah SC atau sesio cesaria begitu. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Tanya Bu Bidan. Di channel ini Bu Bidan akan menjelaskan banyak hal mengenai kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas, KB, dan juga kesehatan reproduksi bahkan dengan program hamil. Baik, pada video kali ini Bu Bidan akan menjelaskan apa sih yang harus Bunda-Bunda perhatikan dan apa sih yang harus Bunda-Bunda lakukan saat Bunda baru saja pulang dari rumah sakit setelah SC sampai dengan kira-kira 1 minggu pertama begitu. Sebelum memulai bahasan pada kali ini, Bu Bidan ingin mengingatkan jangan lupa like video ini, komen, dan juga subscribe. Sesio cesaria atau biasa kita sebut dengan SC, dengan adanya indikasi dari kesehatan ibu dan bayi atau memang dengan pilihan. Seperti yang kita tahu bahwa persalinan dengan SC ini memang membutuhkan lebih banyak perawatan dan sembuhnya ini biasanya juga lebih lama dibandingkan dengan orang-orang yang lahirnya secara normal. Sehingga Bu Bidan sering sekali mendapatkan banyak sekali pertanyaan dari bunda-bunda itu adalah, Bu Bidan kira-kira apa sih yang harus saya lakukan itu setelah saya pulang dari rumah sakit kalau saya sudah di rumah. Saya kok bingung ya Bu Bidan apa yang harus saya lakukan. Baik, nah sekarang ada beberapa hal yang harus bunda-bunda perhatikan kalau Bunda baru saja pulang dari rumah sakit selesai SC. Nah apa saja sih yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah nutrisi. Oke, ini bisa kita bilang tentang makanan ya bunda-bunda ya. Jadi banyak sekali mitos-mitos di luar sana bahwa bilangnya kalau kita itu makan makanan tertentu maka lukanya akan menjadi gatal dan lain sebagainya. Nah, ini apakah benar Bu Bidan? Ini tidak benar sama sekali ya bunda-bunda, bahwa pada saat setelah SC yang seperti kita tahu bahwa lukanya itu lebih banyak ya darah sini dibandingkan dengan persalinan normal, ini kita membutuhkan banyak sekali nutrisi dan banyak sekali protein. Sehingga nutrisi seperti apa yang harus bunda-bunda makan? Sebenarnya itu semuanya boleh dimakan, yang penting tidak alergi, ya begitu. Namun yang perlu diperhatikan di sini adalah makanan-makanan yang kaya protein itu sangat-sangat bagus untuk penyembuhan dari luka SC ini. Nah, seperti apa sih Bu Bidan kira-kira makanan yang tinggi protein itu? Contohnya yaitu telur, ikan, kemudian juga daging, kemudian juga bisa ayam. Dan ini ada satu makanan Bunda yang ini baik sekali kalau untuk penyembuhan dari luka karena ini proteinnya tinggi sekali, namanya itu ikan kutuk. Kalau bunda-bunda familiar ya dengan ini ada namanya ikan kutuk. Nah, ikan kutuk ini baik sekali untuk nutrisi bunda-bunda karena ini benar-benar proteinnya sangat tinggi begitu, dan ini sangat baik untuk penyembuhan luka dari SC begitu. Baik, tips yang berikutnya yaitu mobilisasi atau gerak. Nah, banyaknya bunda-bunda ini takut untuk bergerak. Nah, padahal dengan kita bergerak ini akan membantu penyembuhan dari luka kita. Oke, nah sekarang bergeraknya seperti apa sih Bu Bidan kalau saya sudah sampai di rumah setelah saya SC? Nah, ini bunda-bunda boleh sekali mengerjakan pekerjaan rumah tangga tapi yang ringan ya bunda-bunda, yang ringan, bukan yang berat-berat, bukan angkat-angkat cucian, tapi yang ringan-ringan saja. Contohnya yaitu bunda-bunda mungkin bisa memasak sedikit, yang merendam cucian itu boleh. Nah, lain-lainnya kita suruh dulu suami untuk membantu kita untuk sementara saja begitu ya. Nah, kemudian juga bunda-bunda boleh sekali jalan pagi hari tapi jangan jauh-jauh dan pelan-pelan saja ya. Kemudian juga bunda boleh sekali merawat bayi. Jadi jangan sampai bunda-bunda hanya di tempat tidur dan tidak ngapa-ngapain, nanti itu malah jadinya lukanya tidak cepat sembuh begitu. Nah, yang perlu bunda-bunda perhatikan di sini adalah bunda-bunda kalau bisa itu tidur siang. Nah, ini juga saya sering sekali mendapatkan pertanyaan, tapi Bu Bidan katanya kalau ibu habis melahirkan tidak boleh tidur siang. Boleh tidur siang, silahkan tidur siang ya bunda-bunda. Dan juga di sini yang perlu diperhatikan itu hindari untuk angkat barang-barang berat ya. Oke. Nah, kemudian tips yang ketiga yaitu boleh tidak pakai korset ataupun gurita. Nah, ini sekali lagi ini tergantung dari masing-masing rumah sakit dan tergantung dari masing-masing dokter. Namun, jika bunda-bunda berkenan, bunda-bunda itu boleh menggunakan korset atau gurita, tapi jangan yang
serat bunda-bunda. Jadi yang hanya ibaratnya menyangga perut saja, sehingga ini mengurangi nyeri itu saja. Nah, nanti sambil didiskusikan dengan Pak dokternya, kira-kira boleh nggak Pak dokter saya pakai gurita atau saya pakai korset begitu ya. Nah, baik. Tips yang keempat yaitu BAB. Nah, ini biasanya bunda-bunda ini takut untuk BAB karena nyeri memang, karena apalagi ada sayatan ya di perut ya, bekas sayatan itu nyeri sekali. Nah, namun di sini bunda-bunda selalu Bu Bidan tekankan makannya itu harus kaya serat. Jadi makan makanan yang tinggi serat itu seperti pisang atau pepaya itu kalau bisa setiap hari. Jadi BAB-nya ini tidak keras bunda-bunda, dan jangan lupa bunda-bunda memakai kloset yang duduk gitu, atau bisa juga BAB sambil berdiri kalau memang takut begitu. Nah, dan juga bunda-bunda harus minum yang banyak, sekitar 2 liter sehari atau 8 gelas ya bunda-bunda. Namun ini perlu sekali lagi dikonsultasikan dengan dokternya. Kenapa? Pada kasus-kasus tertentu seperti keadaan preeklamsia yang tekanan darahnya tinggi dan protein urinnya juga itu positif, atau bahkan disertai dengan kejang yaitu pada eklamsia, ini memang asupan airnya akan sedikit berbeda dengan bunda-bunda yang lahirnya itu dengan tidak adanya keadaan preeklamsia atau eklamsia, sehingga harus dikonsultasikan lagi dengan Pak dokternya sebelum bunda-bunda pulang ya, jangan lupa. Dan juga minumnya ini kira-kira sekitar 2 liter sehari atau 8 gelas ya bunda-bunda. Namun ini perlu sekali lagi dikonsultasikan dengan dokternya. Kenapa? Pada kasus-kasus tertentu seperti keadaan preeklamsia yang tekanan darahnya tinggi dan protein urinnya juga itu positif, atau bahkan disertai dengan kejang yaitu pada eklamsia, ini memang asupan airnya akan sedikit berbeda dengan bunda-bunda yang lahirnya itu dengan tidak adanya keadaan preeklamsia atau eklamsia, sehingga harus dikonsultasikan lagi dengan Pak dokternya sebelum bunda-bunda pulang ya, jangan lupa. Tips yang kelima yaitu tentang luka operasi. Bu Bidan, kira-kira saya boleh mandi nggak? Bu Bidan, kira-kira apa yang harus saya lakukan dengan ini luka operasi saya? Nah, jadi bunda-bunda saat bunda pulang dari rumah sakit itu biasanya lukanya ini sudah ditutup dengan plester yang tahan air begitu. Nah, ini perlu lagi didiskusikan dengan bidannya sebelum bunda-bunda pulang. Nah, jadi kalau sudah ditutup dengan plester yang tahan air, ini bunda-bunda berarti sudah boleh mandi di rumah begitu. Sudah boleh mandi, dan biasanya juga pada saat bunda-bunda itu nanti pulang dari rumah sakit itu akan dibawakan semacam surat untuk kontrol lagi, biasanya 1 minggu kemudian. Nah, ini sehingga bunda-bunda di rumah itu tidak perlu untuk merawat lukanya sendiri, itu tidak perlu. Kenapa? Nanti akan ada Bu Bidan yang merawatnya di rumah sakit pada saat bunda-bunda kontrol begitu. Nah, kenapa sih kok harus Bu Bidan yang melakukan? Kenapa sih Bu Bidan saya kok tidak boleh merawat luka saya sendiri? Nah, begini, 1 minggu pertama itu masih Bu Bidan dulu yang nanti merawat lukanya, karena merawat lukanya itu harus jauh lebih berhati-hati dan juga menggunakan alat-alat yang steril. Nah, kalau bunda-bunda di rumah tidak bisa pakai alat-alat seperti itu, begitu ya. Oke. Nah, selain itu juga Bu Bidan kan harus melihat keadaan lukanya, begitu ya. Jika masih ada pertanyaan, maka bunda-bunda boleh sekali komen di bawah ini, dan juga bunda-bunda boleh join atau bergabung di Facebook grup Tanya Bu Bidan, karena di sana akan ada Bu Bidan yang menjawab pertanyaan secara live ya setiap harinya di jam 8 sampai jam 9. Jangan lupa subscribe dan sehat selalu semuanya.